Terima kasih Anda masih bersama kami di Jendela Istana Garuda TV. Pemirsa, program makan bergizi gratis mendorong peningkatan penjualan pedagang buah di Pasar Gede Solo serta memperluas serapan hasil panen petani di Boyolali. Pembelian oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi membuat permintaan buah hingga sayuran meningkat dan pendapatan pelaku usaha serta petani ikut terdorong. Program makan bergizi gratis memberi dampak langsung pada aktivitas perdagangan buah di Pasar Gede Harjo Nagoro Solo. Pedagang buah yang telah berjualan selama puluhan tahun merasakan peningkatan penjualan sejak dapur penyedia makanan mulai mengambil pasokan secara rutin. Buah melon menjadi komoditas yang paling banyak dipesan dengan volume penjualan harian mencapai 2 hingga 4 ton. Buah-buah ini diperoleh dari petani di sejumlah daerah seperti Jombang, Boyolali, dan Madiun, sehingga peningkatan permintaan turut mempengaruhi harga yang dinilai lebih baik dibandingkan sebelumnya. MBG ambilnya sini banyak. Biasanya apa yang diambil? Melon. Ada peningkatan nggak selama saya dulu? Ada. Harga mulai bagus. Ya enaknya dilanjut. Ya karena petani itu mungkin hidupnya agak meningkat. Harganya juga bagus. Ya gitu. Kan ada peningkatan? Ya ada peningkatan. Ya makasih Pak Prabowo. Ini kalau udah ada MBG, petani juga ikut senang, penjual juga ikut senang, ya semuanya juga ikut senang, itu aja. Selanjutnya dampak serupa juga dirasakan pedagang jeruk grosir di Solo. Sebelum adanya program ini penjualan harian rata-rata berada di kisaran 6 hingga 7 kuintal. Setelah dapur MBG mulai menjadi pelanggan, penjualan meningkat menjadi sekitar 10 kuintal per hari. Saat ini sekitar 8 satuan pelayanan pemenuhan gizi menjadi pembeli tetap, sehingga sebagian besar penjualan bergantung pada kebutuhan program ini. Kondisi ini membuat omset meningkat dan perputaran usaha menjadi lebih lancar. Ngaruh. Dari harga itu sama harga juga ngaruh. Kadang 9, kadang 10. Sebelum PG paling sekitar 6, 7 semalam. Ya, untuk Presiden Pak Prabowo ya ucapan terima kasih untuk penjualan buah semangat buah untuk kelancarannya. Perubahan juga terlihat di tingkat petani, khususnya di kawasan Hortikultura Boyolali. Seorang petani di Desa Senden mengaku mulai menerima pesanan sayuran dalam jumlah besar untuk kebutuhan dapur MBG. Permintaan bahkan sempat mencapai 3 kuintal sayur, meski belum seluruhnya dapat dipenuhi. Dari berbagai komoditas yang ditanam, selada menjadi salah satu yang rutin dikirim dengan jumlah sekitar 40 kg dalam satu kali pengiriman. Peningkatan permintaan ini membuat pendapatan bertambah sekaligus memberikan harga jual yang lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya. Ada iki paling ada yang 40 kilo, taruh tenul nggih paling nggih sekintal ngoten niku. Terima kasih kepada Bapak Presiden Pak Prabowo atas program MBG ini. Saya mengucapkan terima kasih sebab membantu sekali bagi petani, Pak. Sementara itu, petani hortikultura lain di wilayah yang sama mulai merasakan perubahan pola distribusi hasil panen. Selama ini hasil kebun disalurkan melalui pengepul sebelum masuk ke pasar seperti Cepogo, Bandungan, dan Seragen dengan harga yang sering berubah. Kehadiran program MBG membuka jalur distribusi baru yang lebih dekat karena petani dapat menyuplai langsung ke dapur penyedia makanan. Saat ini satu dapur MBG di wilayah Gebyok membutuhkan sekitar 50 kg pakcoy, 30 kg tomat, dan 20 kg selada setiap harinya. Kebutuhan ini dipenuhi langsung dari kebun petani setempat. Ya, sejauh ini untuk sayuran ada juga yang kerjasama dengan MBG, tapi belum kapasitas yang masih belum banyak gitu. Ya, untuk kami sangat membantu ya karena sayuran bisa harganya lebih bisa naik dibanding dengan sebelum-sebelumnya gitu. Kalau dari segi ekonomi tentu juga menambah ya secara ekonomi, menambah pendapatan di kami pertanian. Kemudian juga serapan komoditas di dukuh kami itu juga banyak variasinya itu kebutuhan sayurnya gitu. Untuk program MBG sebenarnya bagus ya untuk ditindaklanjuti
Kemudian juga mungkin untuk dari ini ya mungkin bisa lebih dievaluasi lah terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang bisa langsung menyerap produk-produk di kami gitu. Senang ya berarti. Ya, ini sangat membantu, Pak. Terima kasih Pak Prabowo, lanjut terus MBG-nya, panjang umur dan sehat selalu. Lebih jauh, skema penyaluran langsung ini membantu menjaga stabilitas harga sekaligus memperluas serapan komoditas lokal. Pendapatan petani meningkat dan variasi hasil panen yang terserap menjadi lebih beragam. Meski kapasitas kerjasama masih terbatas pada sebagian hasil panen, para petani berharap cakupan program dapat diperluas agar lebih banyak komoditas dan pelaku usaha terlibat. Dengan meningkatnya permintaan buah dan sayur dari dapur penyedia makanan, pelaku usaha di rantai pasok mulai dari pedagang hingga petani merasakan manfaat ekonomi. Program makan bergizi gratis pun dinilai membuka peluang pasar baru sehingga memberikan kepastian penyerapan produk lokal yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan usaha pertanian dan perdagangan di daerah. Program Jembatan Garuda Merah Putih membangun sejumlah jembatan permanen di beberapa wilayah pedesaan di Jawa Tengah. Jembatan dibangun untuk menggantikan jembatan darurat yang selama ini menjadi satu-satunya akses warga, sekaligus memperlancar mobilitas pendidikan, pertanian, dan kegiatan ekonomi masyarakat. Program Jembatan Garuda Merah Putih menghadirkan pembangunan jembatan permanen di sejumlah wilayah Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Infrastruktur ini disiapkan untuk menggantikan akses darurat yang selama ini digunakan warga dan meningkatkan konektivitas antar wilayah desa. Di Desa Palangrejo, Kecamatan Juwangi, jembatan beton dibangun untuk menggantikan jembatan sasak berbahan bambu dan kayu yang selama ini menjadi satu-satunya penghubung antar wilayah. Struktur lama mulai rusak akibat cuaca sehingga warga harus mengganti bagian kayu secara berkala setiap 6 bulan karena tidak mampu bertahan terhadap panas dan hujan. Keberadaan jembatan permanen di Palangrejo menjadi kebutuhan penting karena menghubungkan Duku Jinggolo dan Duku Andong yang dipisahkan sungai. Jembatan ini juga menjadi jalur utama warga menuju fasilitas pendidikan seperti SD Juwangi 1, SMP Sudirman, dan SMA BK Juwangi, sehingga mobilitas pelajar dan aktivitas harian masyarakat sangat bergantung pada akses ini. Alhamdulillah di tahun 2026 ini mendapatkan perhatian khusus dari Bapak Presiden. Saya Sukiman, Kepala Desa Palangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, mengucapkan banyak terima kasih atas program Jembatan Garuda Merah Putih yang sudah diberikan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk desa kami, Desa Palangrejo, terutama di Duku Jinggolo. Semoga dengan adanya program ini bisa dipergunakan dan memperlancar UMKM yang ada di Desa Palangrejo, di Duku Jinggolo, dan semoga Bapak Presiden mendapatkan kesehatan, rezeki, dan umur yang panjang. Terima kasih. Pembangunan jembatan di Palangrejo melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat. Proses pengerjaan telah memasuki tahap awal dengan pemasangan tiang pancang beton sebagai penopang utama dan disambut antusias warga yang telah lama menantikan akses yang lebih aman dan berkelanjutan. Sementara itu di Desa Bolo, Kecamatan Wonosegoro, pembangunan jembatan gantung dilakukan untuk membuka akses warga Duku Bolo Tangkil yang selama puluhan tahun terpisah Sungai Serang. Selama ini warga harus menempuh jalur memutar sejauh sekitar 8,5 km untuk mencapai pusat desa di seberang sungai. Untuk mempersingkat waktu tempuh, warga sering menyeberangi Sungai Serang secara langsung meski beresiko. Pada musim hujan, sungai dengan lebar lebih dari 85 meter ini kerap meluap sehingga aktivitas warga termasuk kegiatan belajar anak-anak terhenti. Kondisi ini mendorong pembangunan jembatan gantung sebagai solusi permanen. Jembatan gantung sepanjang sekitar 100 meter akan menjadi penghubung utama menuju pusat desa. Infrastruktur ini diharapkan mempermudah mobilitas warga untuk bersekolah, bekerja, berobat, serta mengangkut hasil pertanian yang selama ini berada di seberang sungai. Rencana pembangunan jembatan di Desa Bolo sebenarnya telah muncul sejak tahun 1992, namun belum terrealisasi karena keterbatasan biaya dan akses bantuan. Selama itu pula warga menghadapi kesulitan, termasuk anak-anak sekolah dasar yang harus menyeberangi sungai dengan bantuan orang tuanya.
Pembangunan jembatan gantung ditargetkan selesai dalam waktu sekitar 1 bulan. Proses pengerjaan dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat sekaligus diharapkan meningkatkan mobilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Pembangunan serupa juga dilakukan di Kelurahan Sambeng, Kecamatan Juwangi. Jembatan sasak berbahan bambu yang telah digunakan warga selama bertahun-tahun kini dibangun ulang menjadi jembatan beton permanen setelah penantian panjang sekitar 15 tahun. Dari awal jembatan Sasak udah mengajukan selama 15 tahun, sekarang udah mulai dibangun dengan jembatan beton dengan programnya Bapak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Kami selaku Lurah Sambeng mewakili warga masyarakat Dukuh Klumpit mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo yang sudah menyetujui untuk pembangunan jembatan beton merah putih ini. Jembatan di Sambeng menjadi jalur penting bagi aktivitas warga termasuk akses anak-anak menuju sekolah, pengangkutan hasil pertanian serta mobilitas menuju Pasar Juwangi yang berjarak sekitar 2 km. Infrastruktur ini juga menjadi jalur alternatif apabila akses utama tidak dapat dilalui. Sebelumnya jembatan sasak bambu di Sambeng kerap rusak bahkan hanyut ketika terjadi hujan deras dan banjir. Kondisi ini membuat warga harus berhati-hati saat melintas dan menghambat aktivitas ekonomi maupun pendidikan. Pembangunan jembatan permanen di Sambeng melibatkan personel TNI bersama masyarakat setempat. Kehadiran jembatan beton diharapkan memperlancar akses keluar masuk wilayah serta meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Melalui pembangunan jembatan di Pilang Rejo, Bolo, dan Sambeng, konektivitas antar wilayah di Kabupaten Boyolali diharapkan semakin meningkat. Akses pendidikan, pertanian, dan kegiatan ekonomi masyarakat menjadi lebih lancar sehingga kesejahteraan warga dapat terus meningkat. Serah terima kawal istana dibuka untuk publik setiap minggu. Seperti apa informasinya? Kita semak usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jendela Istana.